Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahil mun'imi ala ibadihi bidinihil qawim wa syir'atihi وهداهم لاتباع سيد المرسلين وتمسك بسنته وأسبغ عليهم من واسع فضله وعظيم رحمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له دعوة الحق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يسبح له الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang agung dan penuh dengan kebahagiaan ini, marilah sejenak kita menggerakkan kembali lisan kita untuk melantunkan untayan rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di hari-hari yang mulia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada para hambanya untuk meraih sebuah nikmat yang luar biasa besarnya. Kenikmatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan bukan hanya berupa pemberian dalam bentuk harta, kesehatan atau sejenisnya, namun ada pula satu nikmat yang sangat dibutuhkan oleh para hamba, yaitu nikmat ampunan. Ya, karena secara umum ketika seseorang bersalah dan dia akan dihukum atas kesalahannya, jika seandainya saat hukuman semakin dekat ternyata ia dimaafkan dan dibebaskan dari hukuman, maka saat itulah ia benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa, terlebih jika kesalahannya adalah kesalahan yang besar. Begitu juga dengan kita, disadari atau tidak, kita telah melakukan banyak kesalahan, kelalaian dan juga kemaksiatan. Namun bersamaan dengan itu, dengan rahmatnya yang luas, kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan, bahkan dengan melakukan sebuah amalan yang ringan. Di antaranya adalah momen tanggal 9 Dzulhijjah yang baru saja kita lalui. Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa yang dilaksanakan di tanggal 9 Dzulhijjah kemarin. Maka di saat itu Nabi SAW pun menjawab dengan sabdanya, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa satu hari yang dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah akan bisa menjadi penghapus ataupun penebus dosa yang telah dilakukan 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Luar biasa. Begitu sayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan para hambanya, meskipun seringkali kita banyak melakukan kesalahan kepadanya, ternyata kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Maka di momen yang berbahagia ini, jangan ragu untuk melantunkan untayan kalimat Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali di hari raya yang penuh makna, hari raya yang dikenal dengan momen pengorbanan, hari raya cinta dan ketundukan, yaitu hari raya Idul Adha. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan utama kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, serta siapapun yang meniti jalannya hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita tidak sekedar menyembelih hewan kurban. Hari ini kita sedang mengenang perjuangan dalam cinta dan kepasrahan. Hari ini kita sedang mengenang perjuangan, kesabaran dan pengorbanan Nabi Ibrahim beserta keluarganya alaihissalam. Kisah ini bukan dongeng. Ia adalah pelajaran kehidupan. Ia adalah warisan keimanan. Ia adalah bahasa cinta yang Allah tabaraka wa ta'ala tuliskan untuk orang-orang yang beriman. Kita awali dengan mendengarkan sebuah kisah teladan yang penuh dengan kesabaran. Kisah itu berawal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Tuhannya, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas salihin. Allah abadikan munajat Nabi Ibrahim di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat As-Saffat ayat ke-100 hingga 101. Tatkala Nabi Ibrahim bermunajat, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, wahai Tuhanku ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengijabahi permohonan Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan akan diberikannya seorang anak yang sabar. Siapa itu? Beliau dikaruniai seorang anak yang dijadikan sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Allah karuniakan seorang anak bernama Ismail alaihissalam, setelah puluhan tahun beliau belum memiliki keturunan, ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk mengantarkan, kemudian meninggalkan anak pertama. Setelah puluhan tahun belum memiliki seorang anak, beliau diperintahkan untuk ditinggalkan, anaknya ditinggalkan bersama istri beliau Hajar di tempat nan jauh. Beliau antarkan dari negeri Syam menuju negeri Makkah untuk ditinggalkan di sana, bukan tanpa alasan, karena itu adalah perintah dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena di saat itu Makkah belum ada penghuni, namun saat ini kita bisa melihat bahwa kota Makkah yang dahulunya tidak berpenghuni kini menjadi tujuan utama kaum muslimin di dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika beliau meninggalkan mereka, istri beliau yaitu Hajar bertanya kepada sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahul ladzi amaraka bihadza. Wahai suamiku, apakah yang engkau lakukan ini, meninggalkan kami berdua di tanah tandus tanpa penghuni? Apakah ini perintah dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau meninggalkan kami di sini di tempat yang tak berpenghuni, tanpa apa-apa, hanya berbekal makanan dan minuman seadanya? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab dengan satu kata, Naam, yaitu yang artinya adalah ya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat hadirin jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah, kalimat yang keluar dari seorang istri yang salihah, yang tahu ini adalah perintah dari Allah Tabaraka wa ta'ala, maka dengan penuh keyakinan dan keteguhan beliau mengatakan sebuah kalimat, idan, jika memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la yudayyuna, maka Allah Tabaraka wa ta'ala pasti tidak akan menelantarkan kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Kemudian Hajar pun kembali ke tempat di mana beliau diantarkan oleh Nabi Ibrahim dengan penuh kesabaran dan keyakinan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan memberikan pertolongan. Dari sini hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, kita bisa melihat bahwa sabar bukan hanya sekedar diam dalam kesedihan. Sabar bukan sekedar menangis dalam kehilangan, tapi sabar adalah tetap teguh di jalan ketaatan, teguh untuk menghindarkan diri dari hal yang diharamkan, meyakini akan baiknya apa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan, meski ujian itu begitu berat, meski logika terkadang tak mampu untuk mengurai jawabannya. Ketika Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam di lembah yang gersang, ketika Hajar berlari-lari antara Safa dan Marwah demi seteguk air untuk bayi kecilnya yaitu Ismail, dan ketika Ismail alaihissalam beranjak dewasa dan ditawarkan untuk dikurbankan di hadapan Rabbnya, mereka semua bersabar. Dan lihat hasil dari sabar itu, Hajar diabadikan oleh Allah dengan prosesi ibadah sa'i dari Safa ke Marwah. Ismail alaihissalam dijadikan seorang nabi, Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang mereka akan dicukupkan dengan pahala tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat ke-10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kisah selanjutnya, mari kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah untuk menyembelih anaknya yang ia cintai, Ismail alaihissalam. Anak yang selama itu ditunggu-tunggu, anak yang selama itu didoakan agar Allah mengaruniakan seorang anak setelah puluhan tahun. Bukan karena benci, bukan karena putus asa, tapi karena cinta. Cinta yang lebih besar kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga saat itu Nabi Ibrahim mengatakan yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi untuk menyembelihmu, diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, lihatlah bagaimana pendapatmu wahai anakku. Surat As-Saffat ayat ke-102. Berat, namun cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah yang membuat beliau tetap kuat, karena cinta beliau kepada putranya didasari atas cinta kepada Sang Pencipta. Dan lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berbicara dengan lembut kepada putranya, padahal perintahnya sangat berat. Semua itu karena ketulusan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena niatnya yang lurus hanya mengharap ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhlas itulah yang akan menjadikan perintah yang tampak mustahil menjadi ringan. Ikhlas itulah yang menjadikan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun terkadang amalan yang kita kerjakan kecil nilainya di mata manusia. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan seorang hamba itu tergantung pada niatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah perintah itu datang, Ibrahim tidak ragu, Ismail pun tidak menolak. Bahkan ia berkata kepada ayahandanya, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan sesuai yang engkau diperintahkan untuk melakukannya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku ayahanda insyaallah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Ismail alaihissalam di saat itu tidak hanya patuh, tapi rela dan siap menjalani takdir dan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ia paham bahwa ayahandanya sedang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Ia tidak ingin menambah berat beban ayahandanya, dan juga ia ingin menjadi seorang hamba yang taat kepada Rabbnya. Maka disinilah terlihat ketundukan kedua sosok yang mulia,
terhadap perintah Sang Pencipta. Mereka tidak banyak tawar-menawar karena mereka memahami bahwa tujuan hidup di dunia adalah menjadi seorang hamba yang konsekuensinya adalah mengikuti setiap apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita belajar bahwa pengorbanan untuk Allah Tabaraka wa taala adalah pengorbanan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan keterpaksaan, namun dilakukan dengan sepenuh jiwa dan juga ketundukan kepada Sang Pencipta alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita bertanya, apa kiranya yang membuat Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam bisa sampai pada titik itu? Maka di antara jawabannya adalah tentu karena iman, tentu karena keyakinan yang di dalamnya ada keyakinan akan baiknya setiap perintah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada cinta kepada Sang Pencipta yang melebihi cinta kepada segalanya, dan beliau menyadari bahwa cinta memang membutuhkan pengorbanan, dan di balik pengorbanan kepada Sang Pencipta akan ada kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah agung Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wasallam kita belajar bahwa hakikat hidup bukan sekedar menjalani hari demi hari, tapi menjadikan setiap detik sebagai bukti cinta dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bahwa iman bukan hanya sekedar lisan, tapi diuji dengan ketaatan, bahwa cinta kepada Allah tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi dibuktikan dengan pengorbanan, dan bahwa sabar bukanlah hanya sekedar pasrah tanpa daya, tapi kesungguhan untuk tetap teguh meski dunia serasa seperti tengah runtuh. Maka marilah kita pulang dari tempat ini dengan membawa semangat baru untuk lebih sabar dalam menjalani ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih ikhlas dalam setiap amalan yang kita kerjakan, dan lebih totalitas dalam tunduk kepada setiap titah dari Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengambil hikmah dari perjalanan kehidupan Sang Kekasih Allah, Abul Anbiya, ayah dari para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kurban kita, dan semoga setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi jalan menuju surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.